Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan bercerita tentang pendakian tektok Gunung Setelarep. Kurang lebih seperti ini penampakan 3 dimensi gunungnya, bagus, model punggungan-punggungan gitu. Di kali ini kita tektok dari Dusun Gebugan. Ini punggungan-punggungannya, ini puncaknya, puncak Setelerep. Nah, dari sini sebenarnya juga ada pendakian Gunung Kendil, terus Gunung Budak. Sekarang bisa nyambung nih lewat punggungan-punggungannya sampai puncak Setelerep. Kalau dulu selain Mas Ramu naik ke Budak itu, Budak Setelerep belum ada jalannya. Walaupun sebenarnya Mas Ramu yakin bisa nyambung, cuman waktu itu masih lebat. Kalau mau lewat ya harus bawa parang. Jadi ini kita mulai dari Dusun Gejugan, di mana basecamp aslinya itu atau pos pendakian aslinya itu udah digusur, sementara menggunakan rumah salah satu anggota pengurus yang berada di pinggir jalan. Dia kebetulan punya warung dan punya semacam butik gitu kan. Lah butiknya itu dipakai untuk tempat istirahat, masuknya lewat butik. Jadi kita naik lewat kebun-kebun warga ini, dan kita lewat jalan zigzag atau jalan motor, walaupun sebenarnya ada jalan lurusnya. Cuman ini Mas Ramu lewat jalan lurusnya ketika turun. Ketika naik kita nyoba jalur motor, kemudian kita nyampe pos 1 ini. Dari pos 1 kita naik lagi, masih menyusuri ladang-ladang warga ini. Nah, nanti di mana ini coba, pokoknya itu ada pertigaan atau tugu ketiga, kita harus belok kiri, nggak boleh lurus. Kalau lurus itu lah, ini kita tadi udah belok kiri ini, kita melipir pindah ke punggungan sebelah kiri. Sebenarnya lurus juga bisa, tapi sama masih basecamp disuruh lewat ini ya. Terus pas ketemu punggungan itu pas di pos 2. Dari sini kita ke kanan naik punggungan. Nah, dari pos 2 ke pos 3 ini full sabana, rumput maksudnya. Kalau dilihat dari 3 dimensinya ini, sabananya cuman di sebelah kiri ya, sebelah kanan ini hutan. Karena di sebelah kiri punggungan, di sebelah kanan itu kelihatan kalau itu pohon-pohon besar semua. Kita naik sampai pos 3 lah. Di pos 3 ini kita istirahat cukup lama, ngobrol ngalor ngidul gitu sampai lupa jalan lagi. Kemudian kita lanjut jalan dari pos 3 ke puncak, itu cuman sekitar 10 menit. Nah, kita udah nyampe puncak, dan untuk video versi manusianya kurang lebih seperti ini. Ini kondisi jalannya cor-coran. Kita berada di Dusun Gejugan ini. Ini anginnya agak kenceng, jadi ada suara kresek-kresek di video. Cuaca sangat terik. Akhirnya Mas Ram memutuskan untuk melepas lengan baju jadi lengan panjang. Terus pakai ini juga, pakai apa, buff. Ini kita ditemani kakak Joni dari Jogja.
Ini view belakang itu Gunung Andong di sebelah kanan. Ini ladangnya baru dipaculi, selesai dipaculi, belum sempat ditanami. Ini nanjaknya masih enak, kalau Mas Edis bilang itu nanjak manja. Langitnya clear tanpa awan sehingga kerasa gerah atau hot atau panas. Untuk pendakian Setelarep ini bayar tiketnya saat Mas Ramu mendaki ini 12.500 per orang. Terus untuk parkir motor 5.000, parkir mobil 10.000. Dan Mas Ramu baru tahu kalau ternyata Gejukan ini masuknya Kabupaten Temanggung. Jadi Gunung Setelarep ini seperti perbatasan dua kabupaten. Tapi kan suruh ke kanan. Nah kan udah sampah. Mana sampahnya? Ini sampah. Jadi di sisi utara atau sisi timur lautnya Setelarep ini ada dusun Gejugan yang masuk wilayah Kabupaten Temanggung. Nah, di sini kita agak kebingungan menentukan jalan. Kalau Masnya kan bilangin ke kanan, harusnya lurus, yang ini yang depan ini. Ya salah apa? Salah ngasih instruksi, dan kita juga salah menangkap, salah paham lah, hasilnya seperti itu. Mungkin kalau masih bilang kalau ketemu sampah lurus saja gitu, mungkin kita lewat jalan yang tengah, karena ternyata Kodarwo ini ada jalan ke kanan, jalan di tengah-tengah kebun kubis ini, dan kita malah tersesat. Untung Mas Ramu sempat buka Google Map. Ini ada pohon bambu. Ini anginnya masih krusak-krusak, agak kencang ini sampai sini. Ini juga karena agak bingung, Mas Ramu belum sempat nyari peta JPX nya, dan dari pihak Basecamp juga nggak dikasih peta Jalan ini loh. kopinya. Ya udah nanti aku minta. Aku butuh Mas ada petanya. Saya bilang ya. Terus pendaki baru kayak kita gimana terus jalurnya? Kemudian dilihatin lurus aja Mas. Nanti kalau kubu ketiga belok kiri. Cuma denger sampah belok kanan. Itu pas di warung tadi saya bilang gitu, nanti ketemu tugu yang ketiga belok kiri. Mana? Ini Mas Ramu coba buka HP, buka aplikasi Google Map, lihat konturnya, dan ternyata memang harusnya lurus. Itu situ aja. Kok kamu tahu? Ini kalau udah ternyata Ini tadi jalannya kan habis, harusnya ke kanan naik kalau mengikuti jalan yang sudah ada, tapi kalau lihat peta kontur itu harusnya lurus. Jadi harusnya pakai jalan yang di tengah lurus tadi, bukan yang ke kanan ini. Jadi akhirnya kita terpaksa nerabas kebun-kebun warga ini,
Alhamdulillah ya, ini kebunnya sudah habis dipanen ini kolnya, ini tinggal sisa-sisanya. Jadi ya insya Allah nggak apa-apa sih, nggak merusak tanaman. Jangan mau ngantongin HP dulu. Ya tas mobil. Ini tadi Mbak Coni itu menawarkan untuk menitipkan HP ke tas pinggangnya, tapi setelah Mas Ramu pikir-pikir, ini kan HP sering dipakai buat lihat peta, jadi ya mending tak kantongi sendiri di kantong celana. Ini kita terabas kebun kol atau kopis yang sudah selesai dipanen. Mana ketemu jalan? Hah? Kita mencoba menemukan jalan yang benar setelah tadi tersesat. Nah itu kita udah melihat jalan yang asli, cuman posisinya agak terlalu tinggi untuk loncat. Jadi kita menyisir dulu sambil nyari celah yang agak aman buat loncat. Lewat pinggir aja. Ini kita jalan di pinggir, di sela-sela kebun biar nggak terlalu merusak tanah kebunnya, sambil mencari turunan yang tidak terlalu tinggi. Kembali cerita tentang Gunung Setelarep tadi ya. Jadi Gunung Setelarep ini terdapat di perbatasan dua kabupaten, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo. Jadi di sebelah utara atau timur laut itu ada Kabupaten Temanggung, Dusun Gejugan. Di sebelah selatannya ada Dusun Sigedang, Kabupaten Wonosobo. Jadi Mas Ramu tuh memang awalnya sempat berkomunikasi dengan teman dari desa Sigedang yang dia cerita kalau naik Setelarep lewat Sigedang itu ada air terjunnya, cuman jalannya rungkut, dan dia sempat ini ngasih kontak mas temannya dari Sigedang buat nganter gitu, tapi masnya kelihatannya sibuk ya. Jadi sampai ini baru sempat naik Setelarep. Jadi Setelarep ini disebut sebagai 3S mininya Jawa Tengah, dimana gunungnya ini berderetan, Setelarep, Ciputat, dan Cikendil. Kalau dilihat dari MDPL nya sih 2000-an, jadi masuk gunung yang Ciputat dan Setelarep. Kalau Cikendil itu di bawah 2000 kelihatannya. Jadi bisa disebut bukit, bisa juga disebut gunung. Disebut bukit karena kelihatan kecil sih, apalagi gunung ini kan bersebelahan dengan Gunung Sindoro. Jadi kalau dilihat itu ya kelihatan kecil. Jadi Setelarep ini bukit yang terlihat paling dekat kalau kita itu lagi di perahu. Ketika kita di perahu kemudian kita menatap ke arah timur, ketika sunrise itu menatap ke timur kan kelihatan yang dominan itu Sindoro dan Kembang. Nah di antara Sindoro dan perahu ini ada perbukitan. Nah ini perbukitan 3S mini ini, cuman orang itu banyak yang tidak. Jadi ini ceritanya Mas Ramu mengkatamkan 3S mini. Kalau 3S yang asli ya yang viral itu kan Sindoro, Sumbing, Selamet, itu udah lama.
cuman cita-cita malah justru 3S mininya ini baru selesai ini setelah sekian lama pengen menyelesaikan setelah sampai sejauh ini tanjakannya masih landai atau nanjak-nanjak manja dengan kontur jalan berupa tanah. Ini agak lebar karena ini jalur pertanian, jadi warga naik motor untuk mengangkut hasil pertanian dan bahan-bahan untuk pertanian. Jadi ke atas mereka mengangkut pupuk dan obat-obatan pertanian, bawah mengangkut hasil panennya. Kalau ini kita skip dulu aja, langsung loncat. Di belakang nampak Gunung Prau dan Gunung Pakuwodo ya, jadi sebelah, kalau kita lihat sebelah kanan itu Prau, sebelah kiri Pakuwodo dan Bimo. Ini kita loncat tadi pos satunya kelewatan, nggak ke record, cuman kita sempat bikin ini apa bullet time di pos 1. Ini kita melewati punggungan terbuka, angin agak kencang. Ini Mas Ramo megang topi karena takut topinya terbang, karena pernah kejadian waktu naik Gunung Wilis itu topi terbang, tapi bukan topinya Mas Ramo sih, topinya Bang Jai, Mas Jai. Dari sini view-nya lumayan bagus, Gunung Setelerep nampak itu di depan, gunung atau bukit Setelerep. Kita kasih background dulu, nanti kalau ada POV yang penting atau informasi yang perlu Mas Ramu sampaikan nanti akan kita sampaikan. Kita udah sampai di pertigaan, dimana di sini kita juga menemukan tugu yang ketiga, maksudnya yang kanan atau yang lurus itu jalur lama, kita pilih yang ke kiri jalur baru. Jalur lama itu udah nggak dipakai lagi karena itu melewati hutan lindung, mana disitu katanya, kata Mas basecampnya itu masih banyak satwa seperti monyet dan lain-lain, jadi dialihkan ke kiri atau kita pindah ke punggungan di kiri. Jadi jalannya agak muter sih, jadinya agak lebih panjang. Kalau lurus itu langsung naik ketemu puncak Setelerep. Kalau kita ini dibuat agak melipir ya, tapi ini agak rolling ini karena sekarang kita menurun jalannya, menurun nanti ketemu curah itu di depan, curah batas antar dua punggungan itu kan, curah itu kayak bahasa lainnya sungai di jurang atau di sela-sela punggungan.
terus kita menuju punggungan yang sebelahnya di ujung di atasnya persis. Ini di sebelah kanan ini bekas tanaman kendang dan wortel. Banyak kecacaran ini. Wortel itu sebelah kiri ya, sebelah kanan kendang. Banyak kecacaran wortel-wortel dan kendang-kendang liar di jalan ini sebenarnya, dimana kualitasnya sebenarnya nggak terlalu buruk-buruk amat. Mungkin kalau di kota besar itu masih banyak yang jual dengan kualitas seperti itu, tapi kalau di petaninya kayak gini kok masih banyak yang dibuang-buang. Kita masih terus menurun ini jalannya. Cuman di depan itu kelihatan ada belokan yang menyeberangi curah. Mungkin itu titik terendah dari turunan ini. Bisa dipastikan setelah curah itu pasti kita akan menaiki menuju punggungannya yang di sebelah kiri itu. Karena setelah ini jalurnya hampir semua dari atas punggungan ini, makanya kita berjalan di atas punggungan gitu kalau mau explore sebenarnya. Kita udah ada di ujung turunan, dimana ini kita lewat di atas curah. Ini bawah ini ada sungai kecil itu, atau kalau di peta itu ada tulisannya mata air. Jadi kalau kehabisan air bisa isi ulang
Tempat ini airnya agak kecil kelihatannya tadi, ada juga pipa itu di kita yang dalam, tapi kalau kita mau ngambil air di sekitar jalur tadi ya harus nyiduk dari sungai. Cuman kalau di peta itu mata airnya posisinya agak turun ke kiri ya kalau dari jalur ini, nggak tahu yang benar yang mana, soalnya ini kita posisinya tektok dan kita masih cukup insya Allah air yang kita bawa, jadi kita nggak atau kurang tertarik untuk mengeksplor mata air. Kita mengejar waktu untuk sampai ke puncak dan kemudian untuk berpindah atau estafet ke gunung selanjutnya biar nggak terlalu malam. Ini kameranya nabras apa daun-daun dari pohon, ada termasuk tadi kelihatan ada daun pisang juga ternyata. Di depan kita ketemu pertigaan ini dan kita ke kanan, ada petunjuk jalannya sih puncak ke kanan, kalau lurus itu ke ladang-ladang warga. Ini kondisi jalannya naik dari terakhir apa mata air tadi sampai saat ini kita jalannya menaik tanpa ada turunan lagi sampai sejauh ini ya. Nggak tahu kalau di depan nanti ya kita akan ketemu turunan lagi. Dan sampai saat ini tanjakannya masih enak, tanjakan nanjak manja itulah. Kita skip dulu langsung sampai pos 2 ini, jadi kita ini udah meninggalkan pos 2 dan POV nya yang tadi kan ya seperti itu tadi, sebelah kanan itu tanaman rapat, sebelah kiri kebun warga, tapi dari pos 2 ke atas sampai pos 3 ini kondisi konturnya seperti ini, lingkungan kita naik terus dan tanjakannya agak lumayan. Ini memang tanjakan yang lumayan miring itu antara pos 2 sampai pos 3 kata Mas tadi, dan jalur dari pos 2 sampai pos 3 ini full ilalang seperti ini atau disebut Sabana Mini kalau menurut versinya Mas Ramu. Cuman ini kalau dilihat dari peta 3 dimensinya tadi yang full rumputan itu yang lereng sebelah kiri, yang sebelah kanan itu full hutan atau full tanaman. Kita nanjak terus ini menuju pos 3. Semangat 45.
Di depan ini agak aneh ini, karena ilalang yang di sebelah kiri sampai bawah sana itu kering, padahal di sisi lain atau di luar yang panjang ini cabananya masih segar semua kanan kiri. Kalau ini sebelah kiri Mas Ramu ini kering sampai jurang sana, sedangkan sebelah kanan nggak kelihatan kondisinya seperti apa. Cuman kalau dilihat dari peta itu sebelah kanan full hutan. Full hutan. Kita skip saja untuk perjalanan di punggungan Resabana ini, langsung loncat ke pos 3. Ini kita udah di pos 3, mau meninggalkan pos 3. Jadi tadi cukup lama istirahat di pos 3, ngobrol-ngobrol dan lain-lain, karena udah PW jadi lupa kalau masih ada puncak yang harus dituju. Perjalanan dari pos 3 sampai puncak ini sekitar 10 menit. Ini jalan masih datar dengan vegetasinya berupa rumput-rumputan, kanan kiri jurang, dan di sini mulai menurun, jadi ada sedikit rolling dari pos 3 menuju puncak. Menurun terus ini, tapi bukan menurun yang tajam. Kondisi sabananya ini. Di depan kemiringan semakin tajam, agak tajam maksudnya. Kita panjangkan maksimal trackballnya dulu tadi. Jadi salah satu teknik penggunaan trackball adalah ketika nanjak itu trackball dipendekkan, ketika turun trackball dipanjangkan. Kepanjangan dan kependekan ini disesuaikan dengan kemiringan medannya. Ini semakin miring, semakin panjang, dan semakin pendek. Jadi salah satu fungsi trackball itu kalau turun itu sebagai tumpuan pengereman,
Kalau naik itu sebagai tumpuan tarian. Ini masih menurun, kita sekarang masuk vegetasi hutan. Jadi di sebelah kanan ini masuk kawasan hutan lindung kata Mas Base Camp. Di kita udah tidak masuk lewat hutan lagi, tidak masuk hutan. Ini jalurnya cuman sedikit ini aja di sekitar puncak. Dan sekarang ini kita sudah mulai naik, jadi rollingnya dikit tadi setelah turun agak tajam, kemudian ini mulai naik agak tajam dikit. Gak kuat. Hari Seninnya aku kabur. Pulang-pulang kayak gitu lagi. Orang tuaku kenapa ketika itu aku dipaksa suruh mandi, diajak makan di luar, tanya mau kamu apa, aku bilang aku mau kerja, silakan cari sendiri, semua ditanggung dari kamu sendiri. Oke, keluar rumah. Ini tanjanya semakin tajam, lumayan ini mendekati puncak ini, dan kawasan vegetasi hutan sejumprit hutan tadi udah selesai. Ini sekarang kita masuk kawasan sabana puncak Setelerep. Itu sudah kelihatan pelangnya dari jauh, pelang tulisan Setelerep, puncak Setelerep 2064 kalau nggak salah. Ya selisih dikit sama Ungaran, cuman ya nggak sejauh Ungaran ini ya apa jalannya, karena basecamp Gejukan sendiri udah di atas 1000. Elevasinya ini cuman berapa meter tadi, dikit tuh. Tuh di depan nampak Gunung Sindoro yang lancip.
yang lancip, yang sebelah kirinya itu Gunung Siburak, sebelah kanannya itu Bismo dan Pakuwojo. Alhamdulillah ini cuaca cerah dan kita udah sampai di kawasan puncak Sutelorop. Sampai di sini dulu cerita Mas Ramu kali ini, sampai bertemu kembali di cerita selanjutnya atau di lanjutan part ini juga, part turunnya dan drone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.